Oke, selamat pagi Bu Rahmi. Selamat pagi Bu Noberta. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Noberta apa kabar? Baik juga. Eh, Bu Rahmi, sepertinya Ya Bu tadi saya Berta. lihat agak murung-murung dikit gitu. Gimana sih? Apa ada masalah? Bukan permasalahan sih Bu Berta, cuman ada sedikit bukan gangguan juga ya, cuma sedikit hal yang terjadi di kelas saya. Mm-mm. Jadi pelaksanaan pembelajaran di kelas saya ini kurang maksimal pelaksanaannya dan ada sedikit kendala. Jadi sedikit menjadi pikiran seperti itu. Oh gitu. Oh ya, Ya. kendalanya apa? Yang menjadi beban sedikit katanya tadi. Ini kan sekarang kita belajar secara daring online. Ya. Jadi itu pembelajarannya kurang maksimal dan dengan pemberian tugas dan materi secara daring ini ada beberapa siswa yang kurang kooperatif dalam melaksanakan tugasnya dan pengumpulan tugasnya. Seperti itu Bu Berta. Oh gitu. Jadi eh, mungkin Bu Rahmi punya sesuatu hal atau strategi apa gitu supaya peserta didik atau muridnya Bu Rahmi itu bisa menyelesaikan tugas walaupun melalui daring tapi bisa terlaksana dengan baik begitu. Ya, permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali ya Bu Berta dengan orang yang sama. Nah, jadi karena terjadi dengan orang yang sama, jadi makanya jadi agak cemberut, nggak berubah gitu si anak ini gitu. Jadi pertama yang saya lakukan ketika si peserta didik itu belum mengumpulkan tugas yang sudah diberikan 1 minggu, saya kasih rentangan waktu, tetapi belum juga dikumpulkan, maka saya akan mengirimkan nama-nama peserta didik yang belum mengumpulkan tugas di grup WA kelas. Oh gitu. WA grup kelas. Ketika belum ada respon atau tanggapan dari peserta didik tersebut, saya akan melakukan komunikasi secara pribadi, mengirimkan pesan dulu. Ketika pesan belum dibalas atau tidak direspon, mungkin saya akan menelpon peserta didik. Alhamdulillah dengan menelpon ada beberapa yang memberikan penjelasan apa kendalanya, seperti ada beberapa siswa yang memang kehabisan kuota. Terus ada beberapa siswa yang ternyata handphonenya itu dibawa orang tuanya bekerja, sehingga ketika orang tuanya pulang baru diberitahu ada tugas, dan itu sudah malam, siswanya kadang sudah kecapean. Besoknya tugas baru lagi, belum lagi dikerjakan, jadi kayak numpuk gitu Bu Berta. Oh gitu. Jadi maka dari itu ketika kendala-kendalanya sudah diberitahukan kepada kita, kan kita sebagai guru kan tahu ya apa kendalanya, maka diberikan solusi. Kalau misalnya tugasnya memang tidak bisa dikerjakan hari itu, ya bolehlah dikumpulkan selama 1 minggu, dikerjakan setelah orang tuanya pulang pulang kerja, seperti itu Bu Berta. Oh ya. Berarti ini tidak semua siswa ya, hanya beberapa. Ini ada berapa banyak siswanya nih yang seperti ini? Karena handphone dibawa orang tua. Kalau siswa yang bermasalah ini ada sekitar 3 orang. Yang orang tuanya bekerja itu 1 orang, yang satu kemarin itu katanya HP-nya rusak, lalu kuotanya habis. Nah, yang satu ini agak spesial nih Bu Berta. Kuota ada, handphone ada, tetapi kayaknya motivasi secara belajar secara online-nya yang kurang sepertinya memang. Oh ya, berarti memang 3 orang ini perlu strategi khusus ya dari Bu Rahmi sebagai wali kelas. Oke, Iya, jadi seperti tadi itu. udah ada beberapa masalahnya sudah dikeluarkan. Jadi strategi-strategi Bu Rahmi tadi kan juga sudah menggunakan handphone, di segala macam, bahkan dikunjungi ke rumahnya juga ya. Ini sudah Ya, itu dikunjungi. untuk yang spesial itu, Berta. Aduh, Yang spesial itu saya datang ke rumahnya. oh iya, berarti itu ada kunjungan khusus ya untuk muridnya. Iya, kunjungan khusus, ya. Oke, jadi dari ketiga murid Bu Rahmi, ini memang
ketiganya ini memang berbeda permasalahan, namun salah satu kuncinya di situ adalah bagaimana siswa ini bisa belajar, itu saja kan. Nah, Iya. terus peluang di sini yang bisa Bu Rami ambil dari ketiganya ini, karena beberapa mereka permasalahannya memang berbeda. Satu, yang tadi yang tidak memiliki handphone, dan yang satunya handphone dibawa orang tua, dan yang satunya lagi memiliki segalanya namun motivasi belajarnya kurang gitu. Nah, Iya. peluang apa yang bisa diambil nih agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya gitu. Peluang yang saya ambil di sini adalah saya harus menemukan beberapa kiat ya Bu, beberapa kiat yang berbeda yang akan dilakukan untuk siswa-siswa ini, karena masalahnya kan berbeda-beda. Iya, betul. Ya, jadi kiat-kiat yang saya buat itu untuk siswa yang orang tuanya bekerja sampai malam, itu saya berikan tenggang waktu, boleh mengerjakan selama 1 minggu baru dikumpulkan tugasnya. Itu yang kedua, yang tidak punya handphone, saya bilang untuk solusinya boleh ke sekolah mengambil tugasnya selama 1 minggu juga, nanti dikerjakan, baru saat 1 minggu udah selesai boleh dikumpulkan ke sekolah. Nah, itu yang satu lagi yang kurang motivasi, pertama saya berikan surat panggilan kepada orang tua murid. Lalu orang tuanya sudah datang kemarin ke sekolah, kami berbicara mengenai permasalahan ini. Terus setelah berbicara itu memang belum ada penyelesaian, belum ada pemecahan masalahnya, karena si anak memang kayaknya motivasinya kurang. Akhirnya saya ke rumahnya, saya berbicara kepada si siswa, si peserta didik, didampingi oleh orang tua murid. Akhirnya alhamdulillah kita udah dapatkan solusi dan pemecahan masalahnya. Tugasnya diberikan satu persatu, karena kan numpuk nih, enggak apa-apa saya bilang kerjaan satu persatu, yang mana mau dikerjakan terlebih dahulu, yang mana kamu anggap mudah, nanti kalau udah selesai boleh dikumpulkan, saya bilang seperti itu. Jadi memang yang si spesial ini mau pelan-pelan dibujuk Bu Berta, seperti itu. Iya, iya mungkin memang setiap anak memiliki apa namanya, memiliki keunikan ya, Kiat tersendiri. keunikan dari masing-masing. Namun Bu Rami sudah punya kiat dan strategi yang bisa untuk membantu peserta didik agar bisa belajar. Nah, saya tertarik tadi siswa yang dikunjungi. Berarti di sini ada 2 metode yang Bu Rami gunakan, luring dan daring ya. Yang tadi tidak memiliki handphone bisa menyelesaikan di rumah dan diantar ke sekolah gitu kan. Terus mengunjungi siswa. Nah, sistem kunjung ini yang juga sangat menarik. Pada saat pelaksanaannya itu apakah ada hambatan Bu Rami? Hambatannya itu pasti ada ya Bu Noberta. Waktu itu saya mengunjungi peserta didik ini sampai 3 kali baru berhasil mengunjungi si peserta didik ini. Panjang juga perjuangannya. Jadi yang iya, karena itu memang susah, memang yang satu ini makanya spesial saya bilang. Waktu yang pertama saya kunjungi, si anaknya sembunyi, hanya ketemu sama orang tuanya. Jadi hanya bisa berbicara sama orang tuanya, si anaknya nggak mau keluar, ya udah nggak apa-apa saya bilang, ngobrol sama mamanya. Tapi besoknya mamanya ke sekolah, orang tuanya ke sekolah, kata orang tuanya, belum bisa dibujuk Bu, saya belum bisa bujuk, ya nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Lalu saya hubungi teman terdekat si peserta didik ini, siapa yang paling dekat ya di kelasnya yang bisa memotivasikan. Akhirnya kunjungan yang kedua, saya ketemu dia lagi ke warung. Saya ke rumahnya, nggak ada di rumah, akhirnya di warung. Saya tanya, kok kenapa kamu di warung? Belum ngerjain tugasnya, saya bilang seperti itu kan. Ayo kita pulang ke rumah dulu, saya bilang seperti itu. Pertama nggak mau dia kan, nggak mau ya Bu ya. Pertama saya pujuk pelan-pelan, ayo saya bilang, Ibu nggak marah. Ibu cuma nanya, kenapa, apa kendalanya, kenapa tugasnya belum dikerjakan, saya bilang seperti itu. Akhirnya dia belum mau juga pulang, akhirnya saya ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya yang manggil dia dari warung, akhirnya pulang ke rumah.
Itu kita berbicara bertiga, akhirnya ibunya sepakat nanti ibunya sendiri yang akan mengantar dia ke sekolah mengambil tugas-tugas yang belum diselesaikan. Karena kalau kata orang tuanya kalau dia sendiri mungkin belum ada motivasi, jadi orang tuanya sendiri yang datang ke sekolah ngambil tugas. Oke, itu bisa alhamdulillah sih berjalan lancar itu, tapi cuma seminggu. Seminggu itu. Akhirnya yang ketiga, ngulang lagi. Akhirnya yang ketiga, saya kasih surat panggilan ke rumahnya. Udah yang ketiga ini mungkin karena ada surat panggilan, dia merasa seperti kayak ini sesuatu yang udah gimana ya, udah hal yang menjadi suatu permasalahan. Saya bilang, kamu itu mau ujian, tolong kerjasamanya. Ibu sudah datang ke sini khusus untuk kamu, untuk masa depan kamu, karena kamu mau lanjut SMP. Saya bilang seperti itu. Untuk tugasnya dikerjakan semampu kamu, tugas yang kamu anggap mudah, kamu kerjakan terlebih dahulu, enggak masalah. Yang penting kita kerjasama, koordinasi untuk menyelesaikan tugas-tugas ini dan juga melanjutkan untuk persiapan ujian. Karena mendengar untuk persiapan ujian, alhamdulillah akhirnya si anak ini sadar lah ya Bu ya, karena mau ujian, mau lanjut SMP. Dan juga orang tuanya pun paham. Akhirnya ya udah, akhirnya orang tuanya juga yang antar ke sekolah dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lancar. Sampai ujian secara luring ini. Oke, berarti kiat-kiatnya Bu Rami cukup berhasil ya. Dan strategi walaupun 3 kali penuh perjuangan memang, karena memang keunikan masing-masing ya. Tapi perjuangan Bu Rami pasti berhasil, dan kelihatannya tadi mereka juga sudah datang walaupun bersama orang tua yang tadinya ya boleh dikatakan anak yang hilang sebentar ya. Dan ibunya harus mencarinya. Iya, ibunya mencari, ketemu di warung juga ternyata. Oke, ternyata berhasil juga. Terus berapa lama waktu yang dilakukan Bu Rami yang seperti itu untuk ketiga muridnya ini? Waktu maksudnya dari waktu permasalahannya muncul? Iya. Berapa lama sampai penyelesaiannya berhasil gitu? Oh, ketika 1 minggu si peserta didik belum mengumpulkan tugas, saya akan menghubungi peserta didik. Pertama, saya akan menghubungi via media sosial seperti WhatsApp, akan saya kirim pesan. Ketika tidak ada respon atau tidak ada tanggapan, saya akan menelpon. Itu misalnya saya kirim pesannya pagi. Ketika paginya sampai siang saya tunggu tidak ada respon, saya akan menelpon pada siang harinya. Kalau misalnya ada respon dari orang tua atau si peserta didik memberikan kendalanya apa, ya kita pecahkan bersama-sama di hari itu juga. Tetapi kalau tadi yang untuk si spesial itu yang tidak merespon, tidak mengasih tanggapan, saya kasih waktu 1 hari untuk pesan dan juga telepon yang tidak diangkat. Saya akan kasih waktu 1 hari dulu untuk dia mungkin dia mengumpulkan keberaniannya untuk membalas pesan atau menelpon saya. Ketika 2 hari tidak ada respon, saya akan inisiatif ke rumah peserta didik tersebut. Ya, saya lihat Bu Rami cukup tegas ya dengan muridnya. Tapi di sini karena udah kelas 6 Bu Berta. Di sini anaknya cukup manja ya, saya lihat cukup manja. Mungkin Bu Rami terlalu memanjakan juga. Atau bagaimana? Atau memang mereka senang dikunjungi? Atau mungkin begitu? Mungkin senang dikunjungi sepertinya, karena belum pernah ketemu gurunya secara live kan ya, Bu Berta. Mungkin iya, betul. Senang dikunjungi. Sudah bosan juga dia. Dikunjungi baru dia merasa bahwa oh ya ini guru aku, ternyata saya sekolah ya, ternyata ada guru saya ya yang secantik ini gitu kan. Aduh Bu Berta. Mungkin dia masuk, oh ternyata guru saya perhatian juga sama saya, seperti itu. Mungkin dia butuh perhatian. Betul.
Bu Rami sudah berhasil ya. Jadi siswanya sekarang yang tadinya tidak ada di tempat dan tidak menyelesaikan tugas, ternyata sekarang sudah mulai berangsur menyelesaikan tugas, bahkan sampai mau mengikuti ujian mereka pun juga hadir dan semua sudah terlaksana dengan baik, begitu kan? Nah, Bu Ya, Rami pasti alhamdulillah. punya antisipasi gangguan, pasti banyak gangguan tuh, entah terlambat dan segala macam. Dan Ya. gangguan-gangguan itu pasti perlu diantisipasi. Dan antisipasi apa sih yang Bu Rami lakukan agar gangguan itu tidak bisa terjadi? Gitu. Permasalahan. Ya, karena hal ini sebenarnya hal yang berulang, seperti yang si spesial ini udah 3 kali berulang. Jadi memang harus ada antisipasi ya, Bu Noberta. Betul. Jadi antisipasinya memang sudah saya kontak orang tuanya sudah saya siapkan dan sudah saya save di handphone, alamatnya juga sudah saya catat dan saya sudah tahu rumahnya. Jadi ketika memang hari H atau saat ujian si siswa tidak datang, saya akan pertama saya akan menghubungi dulu via telepon. Ketika orang tuanya tidak mengangkat, ya kami akan ke rumahnya. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini sudah berjalan lancar. Tapi kiat-kiat yang sudah saya persiapkan yaitu ya saya sudah save nomor orang tuanya, saya sudah tahu alamat rumahnya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi tidak sesuai dengan yang berjalan lancar, ya kita sudah mempersiapkan nomor telepon orang tuanya untuk dihubungi dan tahu alamat rumahnya. Jadi kita bisa menyusul ke rumahnya seperti itu. Oke, jadi itu salah satu komitmen ya yang Bu Rahmi ambil, di mana nomor handphone dari orang tua juga sudah disiapkan, alamat rumah dan sebagainya. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi, itu bisa didatangin langsung. Dan kebetulan memang mungkin alamatnya tidak jauh dari sekolah, mungkin ya, Bu Rahmi. Ya, syukurnya tuh rumahnya masih dekat lah, masih terjangkau dari sekolah. Oke, iya. Terus ini mungkin ada orang-orang lain di sekitar Bu Rami yang membantu. Siapa saja? Ya, alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung ketika saya konsultasi kepada kepala sekolah. Saya bilang, Pak, ini ada beberapa siswa saya yang belum mengumpulkan tugas, yang belum bisa melaksanakan belajar secara daring secara maksimal. Saya tanya pada Pak Sekolah, apakah saya boleh mengunjungi rumah peserta didik, karena ketika saya menghubungi secara via telepon, via WhatsApp, mengirim pesan itu tidak direspon, Pak. Saya bilang, oh silakan Bu Rami, kata Bapak, kalau memang itu strategi atau jalan yang terbaik, kata kepala sekolah. Dan awalnya saya kan tidak tahu nih alamat si peserta didik, saya kan tidak hafal ya daerah-daerah sekitar sekolah, Bu Noberta. Dan alhamdulillah ada pihak sekolah juga seperti penjaga sekolah yang mau menemani saya ke rumah peserta didik, mencari peserta didiknya. Jadi alhamdulillah dukungan dari guru-guru yang lain juga. Oh ini rumahnya di sini Bu Rahmi ya. Kepala sekolah juga mendukung. Alhamdulillah semua dari sekolah itu sangat mendukung. Ya, yang pastinya juga banyak bantuan dari rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah juga, dan juga penjaga sekolah tadi ya, Bu Rami ya. Iya. Ternyata memiliki kerjasama yang baik, itu yang saya bisa acungkan jempol untuk Bu Rami. Alhamdulillah. Semoga berikutnya tidak ada lagi yang terjadi seperti ini ya, terutama untuk kelas-kelas yang lain juga, bukan hanya Bu Rami, gitu kan. Oke. Semoga. Terus ada tindak lanjut lain yang Bu Rahmi lakukan? Karena sudah berjalan lancar, jadi udah sampai di sini. Saya rasa sudah selesai permasalahannya. Jadi kita tidak melakukan tindak lanjut. Karena alhamdulillah anaknya juga sudah sadar, sudah mengikuti sekolah kegiatan belajar dengan baik. Jadi ya memang tidak ada kendala lagi. Dia tidak perlu ada tindak lanjut. Oh ya, bagus. Berarti memang adaptasi siswa pada saat sebelum pandemi dengan sesudah pada saat pandemi saat ini dengan yang sebelumnya memang cukup lama ya penyesuaiannya. Nah iya. Jangankan kaget anak-anak. Jangankan muridnya, gurunya juga perlu banyak menyesuaikan diri. Beradaptasi. Bu banyak sabar Bu Noberta belajar secara online.
Tapi Bu Rami sabar kok orangnya. Ya. Insya Allah. Oke, Bu Rami, terima kasih ya untuk percakapannya hari ini. Jadi kita bisa Ya, terima kasih juga. bincang-bincang untuk keberhasilan kita di sekolah dan juga murid-murid kita. Semoga akan Ya, jauh lebih baik ke depan. Terima kasih amin. waktunya. Saya tutup dulu ya. Sama-sama Bu Nobeta. Ya, selamat pagi.